Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pernahkah kita merasakan di saat dunia terlelap dan malam begitu hening, hati justru terasa dekat dengan Allah? Dalam kesunyian malam, ada kesempatan emas untuk bermunajat, beristighfar, dan meneteskan doa yang tulus. Di sanalah jiwa menemukan ketenangan, karena hanya Allah tempat kita kembali. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kesunyian malam dapat menjadi jalan menemukan Allah dan bagaimana Ia membuka pintu ketenangan serta rahmat-Nya dalam hidup kita. Malam selalu menyimpan rahasia. Ketika mata dunia mulai terpejam dan hiruk-pikuk kehidupan mereda, di saat itulah tersisa ruang sunyi yang sangat dalam. Kesunyian malam bukanlah sekadar waktu istirahat, melainkan pintu yang terbuka menuju keheningan jiwa, tempat di mana seorang hamba dapat menemukan Allah dengan cara yang paling murni. Saat malam tiba, kota yang semula ramai mendadak hening, rumah-rumah tertutup, bahkan suara langkah kaki jarang terdengar. Dunia seakan mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya soal aktivitas, kesibukan, dan keramaian, melainkan juga soal hening, kontemplasi, dan pertemuan rahasia dengan Sang Pencipta. Dalam Al-Quran, Allah telah mengabadikan kemuliaan malam sebagai waktu yang penuh keberkahan. Ia berfirman, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra 79. Ayat ini menegaskan bahwa malam adalah waktu pilihan bagi mereka yang ingin naik derajat, waktu yang tidak diberikan kepada semua orang, melainkan hanya mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah. Maka, ketika seorang hamba berdiri di tengah malam, menegakkan salat tahajud, atau sekadar menundukkan kepala dalam doa yang penuh linangan air mata, pada saat itu ia sedang mengetuk pintu keagungan Allah. Inilah jalan menuju makrifat, jalan menuju pengenalan yang sejati kepada Allah. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada penonton, tidak ada ria, tidak ada kesibukan dunia. Yang ada hanyalah Ia dan Allah. Hanya bisikan hati yang naik ke langit, hanya air mata yang menjadi saksi, dan hanya rasa rindu yang membakar dada. Dalam keheningan itu, seorang hamba baru benar-benar mengenal dirinya. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah makhluk lemah yang diciptakan untuk sujud, untuk mengabdi, dan untuk kembali kepada Tuhannya. Kesadaran inilah yang sering hilang di siang hari, ketika manusia tenggelam dalam pekerjaan, ambisi, dan cita-cita duniawi. Tetapi di malam hari, semua topeng jatuh, semua kedudukan sirna, semua kemewahan hilang. Malam menelanjangi hakikat diri manusia, bahwa kita hanyalah hamba. Dan disitulah letak keindahan makrifat, kesadaran total bahwa kita butuh Allah, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya, bahwa kita hanya debu yang bernilai karena Allah menaruh rahmat-Nya pada kita. Inilah sebabnya para ulama, para wali, dan orang-orang saleh menjadikan malam sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual mereka. Mereka tidak tidur seperti kebanyakan manusia. Mereka memilih bangun di saat orang lain terlelap. Mereka rela menukar nyamannya kasur dengan dinginnya sajadah, hanya demi merasakan kehangatan cinta Allah. Sebab mereka tahu, dalam kesunyian malam ada pintu yang Allah buka untuk hamba-hamba pilihannya. Barang siapa mengetuk pintu itu dengan sabar, dengan doa, dengan air mata, maka ia akan dibukakan jalan menuju cahaya, jalan menuju ketenangan, jalan menuju Allah. Doa adalah senjata orang beriman, penghubung antara langit dan bumi, sekaligus ungkapan terdalam dari kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Namun, doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam memiliki kedalaman yang berbeda dari doa di waktu lainnya. Sebab ketika malam telah larut, ketika manusia terlelap dalam tidurnya,
seorang hamba yang terjaga untuk berdoa sedang mengasingkan dirinya dari dunia, seakan meninggalkan seluruh hiruk-pikuk fana dan memilih untuk menyingkap tabir rahasia antara dirinya dengan Allah. Pada saat itu, doa menjadi lebih murni, lebih tulus, dan lebih jujur. Tidak ada suara dunia yang mengganggu, tidak ada tepuk tangan manusia, tidak ada sorot mata yang menilai. Hanya ada bisikan lirih yang naik dari kedalaman hati menuju kehadirat Allah. Rasulullah bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, pada sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa doa di waktu malam bukan sekadar permintaan, melainkan janji dari Allah bahwa Ia sendiri yang turun untuk mendengar doa hamba-hambanya. Betapa agungnya janji ini, betapa luasnya kasih sayang Allah, dan betapa besar kesempatan yang terbuka bagi siapapun yang ingin mengetuk pintunya. Maka, ketika seorang hamba menengadahkan tangan di malam hari, sesungguhnya ia sedang berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Setiap kalimat yang ia ucapkan, setiap linangan air mata yang jatuh, bahkan setiap helaan napasnya menjadi saksi betapa ia benar-benar membutuhkan Allah. Dan pada saat itulah, doa bukan lagi sekadar permintaan duniawi, tetapi berubah menjadi nyanyian cinta, rintihan kerinduan, dan pengakuan ketidakberdayaan di hadapan Sang Maha Kuasa. Dalam doa malam, manusia belajar melepaskan semua kepalsuan dunia. Ia tidak lagi sibuk meminta harta, jabatan, atau popularitas, tetapi lebih banyak meminta ampunan, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah. Ia mulai memahami bahwa inti doa bukanlah apa yang kita minta, melainkan kepada siapa kita meminta. Inti doa bukanlah hasil yang kita peroleh, melainkan kesadaran bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa Allah selalu mendengar dan selalu dekat. Maka doa dalam kesunyian malam menjelma menjadi pelukan ruhani, menjadi obat bagi luka hati, dan menjadi cahaya yang menuntun langkah di tengah gelapnya kehidupan. Disitulah rahasia doa malam. Ia tidak selalu mengubah keadaan dunia luar, tetapi ia selalu mengubah keadaan dunia dalam. Hati yang gelisah menjadi tenang, jiwa yang rapuh menjadi kuat, pikiran yang kusut menjadi jernih, dan iman yang lemah menjadi kokoh. Inilah hadiah terbesar dari doa dalam kesunyian malam. Bukan hanya dikabulkannya permintaan, tetapi bertumbuhnya kedekatan dan makrifat kepada Allah. Tangisan di malam hari adalah bahasa hati yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Air mata yang jatuh di atas sajadah adalah saksi bisu dari pergulatan jiwa seorang hamba yang merindukan Allah. Di siang hari, manusia sibuk menyembunyikan kelemahannya di balik senyum, jabatan, harta, atau kata-kata manis. Namun di malam hari, semua topeng itu gugur. Hanya ada kejujuran, hanya ada diri yang lemah, rapuh, penuh dosa, namun tetap datang kepada Allah dengan harapan yang besar. Inilah sebabnya mengapa para ulama dan solehin menyebut air mata di tengah malam sebagai mutiara berharga yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Sebab air mata itu lahir bukan dari kesedihan duniawi, melainkan dari rasa takut, cinta, rindu, dan harap kepada Allah. Rasulullah yang maksum, yang telah dijamin ampunan, tetap menangis dalam sholat malamnya hingga sajadah beliau basah. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa beliau menangis, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jawaban ini menunjukkan bahwa tangisan malam bukan hanya lahir dari rasa takut akan dosa, tetapi juga dari rasa syukur yang mendalam, dari kesadaran bahwa segala nikmat berasal dari Allah, dan kita tidak akan pernah mampu membalasnya. Tangisan malam adalah tanda hidupnya hati, tanda bahwa jiwa masih peka, tanda bahwa iman masih menyala. Orang yang tidak pernah menangis di hadapan Allah dikhawatirkan hatinya telah keras. Sebaliknya, mereka yang terbiasa menangis dalam doa malam justru memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya iman. Air mata malam adalah rahasia yang Allah titipkan kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua orang mampu mengalirkannya, karena ia adalah karunia. Tetapi, bagi mereka yang berjuang, yang memaksa diri untuk bangun di malam hari, menundukkan kepala, dan mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, niscaya Allah akan melunakkan hatinya hingga mampu menangis. Dan sekali air mata itu jatuh, ia menjadi saksi yang kelak akan menolong hamba pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa agungnya kedudukan tangisan malam ini hingga ia mampu menjadi perisai dari api neraka. Tangisan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. Sebab orang yang berani menangis di hadapan Allah adalah orang yang paling berani menghadapi dunia. Hatinya sudah luluh, egonya sudah runtuh, dan jiwanya sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Tangisan itu membebaskan, menenangkan, dan menyembuhkan. Maka barang siapa yang ingin hatinya lembut, jiwanya kuat, dan hidupnya penuh cahaya, hendaklah ia membiasakan diri menangis dalam doa malam. Biarkan air mata itu mengalir, biarkan sajadah menjadi saksi, dan biarkan Allah menyaksikan bahwa hambanya datang dengan hati yang jujur. Inilah bahasa hati yang paling murni, bahasa yang tidak bisa dibohongi, bahasa yang langsung sampai kepada Allah. Dan dalam bahasa inilah seorang hamba menemukan makrifat, menemukan cintanya kepada Allah, dan menemukan ketenangan yang sejati. Malam selalu menjadi cermin yang jujur bagi jiwa manusia. Ketika siang hari, banyak hal yang menutupi wajah sejati kita. Kesibukan, rutinitas, ambisi, bahkan kemunafikan yang tak disadari. Kita bisa berpura-pura kuat, seakan-akan mampu menghadapi segalanya. Bisa berpura-pura bahagia meski hati terluka. Bisa tersenyum meski batin menangis. Namun, ketika malam datang dan dunia terlelap, semua itu sirna. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi keramaian yang menutupi isi hati. Hanya kesunyian yang menghadapkan kita pada diri sendiri. Dan pada momen inilah malam berubah menjadi cermin jiwa. Ia memantulkan siapa kita sebenarnya, betapa kecilnya kita di hadapan Allah, dan betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Jika hati kita kotor, maka malam terasa berat, doa terasa sulit, dan bangun untuk tahajud seakan mustahil. Tetapi jika hati kita bersih, maka malam menjadi sahabat yang indah, tempat kita menemukan ketenangan, tempat kita berbincang dengan Allah dalam bisikan doa yang lirih. Malam tidak bisa dibohongi, sebab ia memanggil manusia dengan suara halus namun tegas. Bangunlah, temui Tuhanmu. Dan hanya hati yang hidup yang akan menyahut panggilan itu. Inilah yang membedakan antara jiwa yang terikat dunia dengan jiwa yang merindukan Allah. Orang yang terikat dunia akan lebih memilih kasur empuk dan tidur panjang, sedangkan jiwa yang merindukan Allah rela meninggalkan kenikmatan sementara demi kelezatan abadi. Malam adalah ujian yang menyingkap kualitas iman seseorang. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan
bahwa malam adalah arena para pejuang rohani. Di sanalah Allah menilai keikhlasan, karena tidak ada manusia yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyanjung. Yang ada hanya Allah. Maka orang yang mampu berdiri di malam hari adalah orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar rindu, dan yang benar-benar ingin dekat dengan Tuhannya. Malam juga menjadi tempat kita bercermin atas perjalanan hidup. Di saat semua orang tidur, kita bisa menundukkan kepala, mengingat dosa-dosa masa lalu, kegagalan, kelalaian, dan kesalahan. Kita bisa menangisi kebodohan diri yang sering melupakan Allah. Tetapi pada saat yang sama, malam juga memberi harapan. Sebab setiap kali kita berdoa, Allah membuka pintu ampunan. Setiap kali kita menangis, Allah mendengar rintihan kita. Setiap kali kita memohon, Allah menjanjikan jawaban. Maka malam bukan hanya cermin kelemahan, tetapi juga cermin harapan. Ia mengingatkan bahwa kita memang hina, tetapi Allah Maha Mulia. Kita memang berdosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Kita memang lemah, tetapi Allah Maha Kuat. Malam mengajarkan keseimbangan antara takut dan harap, antara tangis dan senyum, antara kegelapan dan cahaya. Jika kita mampu menjadikan malam sebagai cermin jiwa, maka setiap bangun malam akan menjadi perjalanan rohani yang menumbuhkan iman. Kita akan lebih mengenal diri sendiri, lebih sadar akan kelemahan kita, lebih jujur dalam menilai hati, dan lebih tulus dalam mendekat kepada Allah. Pada akhirnya, malam bukan sekadar waktu tidur, tetapi ruang suci yang menyingkap hakikat diri. Ia adalah guru yang mengajarkan kejujuran, guru yang melatih kesabaran, dan guru yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Ada sebuah rahasia yang sering luput dari perhatian manusia. Ketika dunia sedang terlelap, justru pada saat itulah pintu-pintu langit terbuka lebar. Siang hari adalah waktunya manusia bekerja, berinteraksi, mengejar rezeki, dan memenuhi kebutuhan duniawi. Hiruk-pikuk siang sering membuat hati keras, pikiran sibuk, dan jiwa lelah. Tetapi malam hari adalah ruang yang dikhususkan Allah sebagai tempat perjumpaan hamba dengannya. Ketika mata dunia tertutup, mata hati justru terbuka. Pada saat itu, langit malam bukan hanya hamparan gelap bertabur bintang, tetapi juga menjadi simbol kebesaran Allah yang sedang menyaksikan doa-doa hambanya yang tulus. Inilah mengapa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menghidupkan malam, khususnya pada sepertiga malam terakhir. Beliau bersabda, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah kabar gembira yang luar biasa, sebab menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hamba-hambanya di waktu malam. Allah seakan menunggu kita, mengundang kita, dan memanggil kita untuk datang kepadanya. Sayangnya, banyak manusia yang justru lalai, lebih memilih tidur panjang dan kehilangan kesempatan emas untuk berbicara langsung dengan Rabb semesta alam. Padahal, jika saja manusia memahami nilai malam, mereka akan rela menukar seluruh dunia dengan satu sujud di tengah kesunyian. Bayangkanlah, pada saat dunia tidur, seorang hamba berdiri dalam sholat, mengangkat tangan, berdoa, memohon, menangis, dan mengadukan semua beban hidupnya. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Betapa besar ketenangan yang lahir dari momen seperti ini. Betapa dalam makrifat yang tumbuh dalam hati. Dan betapa manis cinta yang hadir di antara doa-doa malam. Tidak mengherankan jika para salafus syalih menjadikan malam
sebagai saat terindah dalam hidup mereka. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menyejukkan hati, lebih menenangkan jiwa, dan lebih menguatkan iman daripada salat di tengah malam." Pernyataan ini menunjukkan bahwa malam adalah rahasia kekuatan spiritual umat Islam. Bukan makanan, bukan harta, bukan kemewahan dunia, tetapi sujud dan doa di tengah malam yang memberi cahaya iman dan ketenangan jiwa. Bahkan, dalam sejarah para wali dan ulama, hampir tidak ada yang meninggalkan qiyamul lail. Mereka memahami bahwa siapapun yang ingin dekat dengan Allah, ingin doanya dikabulkan, ingin hidupnya penuh berkah, maka ia harus menjadikan malam sebagai teman setianya. Sebab ketika dunia terlelap, langit terbuka, dan Allah menunggu doa-doa kita. Sungguh merugi orang yang mengabaikan kesempatan ini, sebab mereka melewatkan momen paling intim dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, marilah kita latih diri kita, meski hanya dengan 2 rakaat sederhana di tengah malam. Bangunlah walau sebentar, basuhlah wajah dengan wudu, dan berdirilah di hadapan Allah. Katakan kepadanya semua isi hati kita, baik kegelisahan, kesedihan, kerinduan, maupun harapan. Biarkan Allah mendengar, biarkan malaikat mencatat, dan biarkan jiwa kita merasakan manisnya iman. Maka pada saat itulah kita benar-benar memahami bahwa ketika dunia terlelap, langit justru terbuka, dan Allah sedang menanti hamba-hambanya yang datang dengan hati yang penuh cinta. Setiap manusia mendambakan ketenangan, namun tidak semua tahu di mana ketenangan itu bisa ditemukan. Ada yang mencari dalam harta, namun semakin banyak harta, justru hatinya semakin gelisah. Ada yang mencarinya dalam jabatan, namun semakin tinggi kedudukan, semakin berat pula beban yang dipikul. Ada yang mencari dalam hiburan dunia, tetapi setelah tawarida, hati kembali kosong. Padahal Allah telah memberikan resep ketenangan itu secara sederhana. Ia ada dalam kesunyian malam, di saat seorang hamba berduaan dengan Tuhannya. Malam yang sunyi adalah ruang yang Allah sediakan agar manusia bisa kembali kepada fitrahnya, mengosongkan diri dari hiruk-pikuk dunia, dan hanya fokus kepada Sang Pencipta. Tidak heran Allah menegaskan dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan bukan datang dari dunia, tetapi dari Allah. Dan salah satu bentuk mengingat Allah yang paling khusyuk adalah di tengah malam, saat dunia hening dan hati mudah tersentuh. Kesunyian malam bagaikan cermin yang menenangkan jiwa. Tidak ada kebisingan, tidak ada gangguan, tidak ada tuntutan sosial, hanya ada ruang untuk berbicara kepada Allah. Bayangkan, seorang hamba duduk sendiri di atas sajadah, lampu redup, udara dingin menusuk, tetapi hatinya hangat karena ia sedang dekat dengan Allah. Air mata menetes, doa terucap, sujud terasa panjang, dan hati terasa ringan. Semua beban dunia seakan diangkat, semua kesedihan seakan luruh, dan semua kegelisahan seakan larut dalam lantunan doa. Itulah rahasia ketenangan yang Allah janjikan. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diraih dengan popularitas, dan tidak bisa diganti dengan apapun selain kedekatan dengannya. Orang yang terbiasa bermunajat di malam hari akan memiliki wajah yang berseri, hati yang lembut, dan jiwa yang kuat menghadapi ujian hidup. Mengapa demikian? Karena ia telah menyalakan cahaya imannya di waktu yang paling mulia. Ia belajar menundukkan ego, mengalahkan rasa malas, dan menyingkirkan godaan setan demi satu tujuan, dekat dengan Allah. Cahaya malam itulah yang membuat hatinya tenang di siang hari
membuat lidahnya ringan berzikir, dan membuat langkahnya kokoh menghadapi dunia. Sebaliknya, mereka yang tidak pernah merasakan nikmatnya doa malam akan sulit menemukan ketenangan sejati. Mungkin mereka bisa tertawa, tetapi tawanya kosong. Mereka bisa kaya, tetapi hatinya miskin. Mereka bisa terlihat bahagia, tetapi jiwanya hampa. Sebab ketenangan sejati tidak ada di dunia, melainkan hanya ada pada Allah. Dan Allah membuka pintu ketenangan itu di malam hari bagi siapapun yang ingin mencarinya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kesunyian malam sebagai jalan menuju ketenangan. Tidak harus lama, tidak harus sempurna, tetapi cukup dengan langkah sederhana. Bangunlah, meski hanya sebentar, ambillah wudhu, sholatlah 2 rakaat, lalu duduklah sejenak untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Rasakan bagaimana hati menjadi ringan, bagaimana dada menjadi lapang, dan bagaimana jiwa menjadi damai. Itulah ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang lahir dari kesunyian malam, dari kedekatan dengan Allah, dari cahaya iman yang menerangi hati. Pada akhirnya, perjalanan panjang seorang hamba selalu bermuara pada satu tujuan, menemukan Allah. Seluruh hiruk-pikuk kehidupan, segala ambisi dunia, semua kesibukan, bahkan segala kebahagiaan dan kesedihan pada hakikatnya hanyalah jalan yang mengantar manusia untuk mengenal siapa penciptanya. Namun, seringkali manusia lupa, terlena, dan sibuk dengan apa yang sementara hingga lalai dari tujuan yang abadi. Maka Allah dengan kasih sayangnya memberikan hadiah yang istimewa kepada hamba-hamba yang mencarinya, kesunyian malam. Di sanalah manusia benar-benar bisa jujur, menanggalkan semua kepalsuan dan datang kepada Allah dengan hati yang apa adanya. Kesunyian malam adalah sekolah ruhani yang Allah ciptakan agar hambanya bisa belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan makna cinta yang sejati. Sebab pada saat dunia tidur, Allah justru membuka pintunya. Pada saat manusia lalai, Allah justru menunggu doa hambanya. Pada saat dunia sibuk dengan mimpi, Allah justru mendengar rintihan hati yang tulus. Dan barang siapa yang mampu memanfaatkan kesunyian malam, ia akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia: ketenangan, kekuatan, cinta, dan makrifat. Inilah hakikat perjalanan ruhani seorang hamba. Bukan sekadar menambah amal, bukan sekadar mengejar pahala, tetapi menemukan Allah dalam setiap denyut hati. Malam menjadi saksi bisu dari pertemuan itu. Sajadah yang basah oleh air mata, dahi yang berbekas karena sujud panjang, doa-doa yang terucap dengan penuh harap, semuanya menjadi bukti bahwa hamba itu telah benar-benar merindukan Rabbnya. Rasulullah bersabda, "Dekatkanlah dirimu kepada Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan dekat denganmu di waktu sempit." Hadis riwayat Ahmad. Salat malam adalah bentuk nyata dari kedekatan itu. Ia bukan kewajiban, tetapi hadiah. Ia bukan beban, tetapi kesempatan. Allah tidak butuh doa-doa kita, kitalah yang butuh. Allah tidak perlu tangisan kita, kitalah yang merdeka dengan menangis. Allah tidak memerlukan sujud kita, kitalah yang terangkat dengan sujud. Kesunyian malam adalah jalan yang Allah bukakan agar kita bisa merasakan manisnya iman, agar kita bisa mendekat tanpa penghalang, agar kita bisa menemukan makna sejati dari kata hamba. Maka, barang siapa yang mencari Allah di malam hari, ia tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Jika ia berdoa, Allah akan kabulkan dengan cara terbaik. Jika ia memohon ampun, Allah akan ampuni dengan ampunan yang luas. Jika ia hanya diam, menangis, dan berharap, Allah tetap mencatatnya sebagai bentuk cinta dan ibadah. Itulah rahasia besar yang tidak semua orang ketahui, karena tidak semua orang mau bangun meninggalkan tidurnya. Tetapi bagi mereka yang mau,
bagi mereka yang rindu, bagi mereka yang rela, maka kesunyian malam akan menjadi taman surga di dunia. Ia akan menemukan Allah di sana, dalam keheningan yang penuh cahaya, dalam doa yang penuh makna, dan dalam sujud yang penuh cinta. Inilah akhir dari perjalanan kita, menemukan Allah, bukan hanya di surga nanti, tetapi sejak di dunia, di kesunyian malam yang penuh rahasia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu mengetuk pintu itu, hingga Allah membukakan bagi kita pintu rahmat-Nya yang tak terbatas. Sahabat semua, dalam kesunyian malam, kita belajar bahwa Allah selalu dekat. Saat dunia terlelap, Dia justru membuka pintu ampunan dan rahmat-Nya bagi hamba yang bersujud. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini. Jadikan malam sebagai ruang kita bermuhasabah, berzikir, dan memperkuat cinta kepada Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menemukan Allah dalam heningnya malam, hingga hati selalu tenang dalam kasih sayang-Nya. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.